Isi ya? Isi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sirril karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang wajib kita muliakan para alim, para ulama, para ustaz, para sesepuh, wabil khusus Ketua Masjid Al-Iman Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rusli MM. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita bisa memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu wujud kegembiraan kita. Kenapa hadirin? Ketika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 571 Masehi, salah satu manusia yang sangat gembira, Abu Lahab, paman Dahab. Karena Abu Lahab tahu bahwa ponakan ini memang yatim ketika masih di perut. Ayahanda Nabi Abdullah berniaga ke negeri Syam, pulang mampir ke Madinah, belum sampai Mekah, sakit, meninggal di Madinah dan dimakamkan di Madinah, bukan di kampung di Mekah, bukan. Maka perhatiannya Abu Lahab ini luar biasa, sampai dia katakan kepada hamba sahayanya yang bernama budaknya, wanita ini namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah, kau perhatikan budak Minah ya, di perutnya itu ada ponakan. Lahir mau tengah malam, mau siang, kau kasih tahu. Maka hari Senin itu lahirlah manusia yang sangat Allah muliakan, Rasulullah SAW. Maka Suwaibah lari dengan gembira menuju rumahnya majikannya Abu Lahab. Dia ketuk pintu, tuan, ponakanmu sudah lahir, sehat selamat, berjenis kelamin laki-laki. Kata Abu Lahab, engkau merdeka, tidak budak lagi. Padahal zaman dahulu untuk memerdekakan dirinya dia harus mempoongkan uang ratusan juta untuk menebus dirinya. Kalau majikannya pasang 700 juta ya 700 juta. Kalau nggak bisa mengumpulkan uang ya selamanya turun-temurun menjadi budak. Tapi bagi Abu Lahab nggak ada nilai uang, yang penting ponakan. Langsung dia menyuruh anak buahnya menyembelih 60 ekor domba. Masya Allah, domba Arab ini nggak cukup 5 juta seekor. Kalau 5 juta aja kali 60, 300 juta. Di masa lalu seluruh penduduk kota Mekah makan sampai kenyang, bahkan bisa bawa pulang. Namun setelah ponakan berdakwah, dia tidak terima dakwahnya dan mati dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah iman dan Islam. Turun ayat Tabbat yada abi lahabin. Maka hadirin, ulama selalu menyampaikan Abu Lahab ini kan diazab, dia mati tidak beriman kecuali hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad diazab, Senin istirahat. Kenapa dia hari Senin? Setiap hari Senin Abu Lahab ini dihentikan azabnya karena dahulu dia pernah bergembira menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita yang beriman kepada Allah dan Rasul, salah satu wujud gembiranya kita menceritakan hari sejarah kelahiran beliau. Mudah-mudahan kita bukan Senin saja, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada satu kita dibebaskan dari azab Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dari zaman Nabi Isa sampai Nabi lahir 571 tahun.
Bisa saja anak cucu kok tahun kita nasional 2026, Hijriah 1448. Ini dari zaman Nabi Isa sampai sekarang sudah 2026 tahun. Kalau dari hijrahnya Nabi meninggalkan Mekah, negeri kelahirannya, menuju Madinah karena banyak penyiksaan, hijrah atas perintah Allah, sampai sekarang sudah 1448 tahun. Jadi kalau 2026 dikurangi 1448, hampir ya 570-an sekian tahun. Seperti itu. Timbul pertanyaan, bagaimana keadaan manusia selama 571 tahun? Karena Nabi Isa sudah diangkat ke langit, belum diutus oleh Nabi. Apakah semuanya kafir? Apakah semuanya masuk neraka? Jawabannya tidak. Al-Quran menerangkan zaman kosong tidak diutus Nabi dan Rasul, zaman patroh. Dinyatakan Al-Quran bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengangkat satu kaum sebelum kaum itu ada utusan yang diutus Nabi atau Rasul. Ini kan kosong. Ya, kalau Nabi Isa sampai Nabi lahir 571 tahun, tambah Nabi berdakwah setelah umur 40 tahun, berarti hampir 600 tahun lebih. Maka jawabannya pertama itu zaman patroh. Yang kedua, karena Al-Quran belum diturunkan ke Rasul, berarti Taurat dan Injil masih berlaku. Mereka yang mengamalkan ajaran Nabi Musa yang murni, mengamalkan Taurat yang murni, berarti musyrik. Yang mengamalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam murni, berarti musyrik. Dan syahadatnya sama, hanya beda yang keduanya saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Muslim. Nah, bahkan dahulu kita boleh makan sembelihannya ahli kitab, bukan pendeta sekarang ini musyrik. Ya, ahli kitab dulu mengatakan bahwa Nabi Musa adalah Rasulullah, Nabi Isa adalah Rasulullah. Batas itu. Ya, Tuhan tetap kepada Allah Ta'ala. Ya, setelah dirubah-rubah keakhir. Setelah saya waktu kuliah di Unila, saya tanya dengan kawan saya, orang Kristen, kalau kalian pakai Barnabas, Injil Barnabas? Enggak. Perjanjian lama? Enggak. Yang mereka perjanjian baru, yang sudah banyak diubah-ubah. Di perjanjian lama di rumah saya di Kota Agung sana ada. Ya, perjanjian lama. Matius atau Lukas ini ada bunyinya begini, lebih kurang. Akan datang Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad atau Ahmad. Kedatangannya seperti air hujan yang menyirangi tanah yang sudah lama kering dan tandus, tapi tidak dipakai. Injil Barnabas. Nah, bahkan dahulu boleh menikah dengan ahli kitab. Ya, syahadatnya asyhadu anna lillahi wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Muslim. Jawaban yang ketiga, termasuk ayah dan ibunda Rasul pun. Karena ada Ustadz Wahabi, ada YouTube-nya, berani dia mengatakan ayah ibu Nabi di neraka. Ternyata kalau tidak di neraka berarti sudah fitnah ayah ibu Nabi. Memfitnah manusia biasa saja dosa besar. Ini yang dia fitnah ayah ibu Nabi. Bagaimana kau pengen syafaatnya kalau ayah ibunya Nabi jadi fitnah? Jawaban yang ketiga, termasuk ayah ibu Nabi kalau mengamalkan Taurat atau Injil itu muslim. Dan tidak semua orang Arab jahiliyah nyembah berhala. Salah satu dia tanya Abu Bakar. Sampai dia masuk Islam, dia tidak pernah menyembah, tidak masuk akal saya. Dibuat manusia pun disembah, tidak bisa apa-apa. Lalu Khadijah radhiyallahu ta'ala pun tidak pernah, dan yang lain-lain. Maka hadirin, jawaban yang ketiga, tapi hadisnya lemah.
Nabi SAW diberi mukjizat sebagaimana Nabi Isa diberikan Allah mukjizat, yakni menghidupkan orang yang sudah mati. Dia ke Madinah, ke makam ayahnya, ayahnya bangkit hidup, syahadat, wafat. Lalu ke Abwa, antara Mekah sama Madinah ada tengah kampung. Di situ makam ibunda. Kalau umroh coba minta, kalau ada satu makam dulu perkampungan itu, satu makam saja. Makam ibunda Rasul, bangkit dari kubur, hidup, syahadat, wafat. Tapi hadisnya lemah. Jawaban yang keempat, kalau anak kita nanya bagaimana keadaan ayah ibu Nabi, keempat, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Endurnya apa pandai, gitu aman, jangan keluar dari rumah. Tapi kan Pak Ustadz, ada sahabat tanya Rasul, bagaimana keadaan ayah saya? Ayahmu pun neraka. Kalau ayahmu Rasul, kata Nabi pun neraka. Maksud abi di sini adalah paman. Tradisi Arab, kalau kita kan tambahannya Pak D, Pak Le, Pak Luni, Pak Bala, Ina Luni, Ina Bala. Ini bapak abi itu maksudnya Abu Jahal atau Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Lahab. Seperti itu. Maka hadirin, Rasulullah SAW lalu sudah diasuh oleh Halimah 4 tahun, dikembalikan ke ibunya hanya 2 tahun. Umur 6 tahun nak kita ziarah yuk ke Madinah, ke makam ayahmu, di sana ada Pak D, Pak D. Pulang dari ziarah di Madinah mau kembali ke kampung Mekah, tengah-tengah perkampungan, tengah-tengah Mekah Madinah, mampir di Abwa, ibunda sakit meninggal dunia di makam sana. Genap sudah Nabi beritanya yatim piatu. Maka ada peringatan jangan mengabdi anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu bihi fadzalikal ladzi yad'un yatim. Tapi yang dikatakan yatim itu kalau santunan anak yang belum balik, yang ayahnya meninggal dunia tulang punggung, yatim kalau manusia. Kalau hewan dikatakan yatim kalau induknya yang meninggal. Ayam punya anak 12, induknya meninggal yatim. Itu apa? Jagonya sudah cari cewek lagi. Ayam tetangga sebelah. Ya, yang memperhatikan makan kan maknya. Tapi kalau manusia yatim itu kalau bapak meninggal. Nah ini disantuni. Kalau piatu, kalau bapaknya kaya, ya nggak disantuni, nggak apa-apa, namanya piatu. Tapi yatim di sini yang belum balik. Kalau sudah balik, kalau masih tinggal di panti, dia disantuni, tapi bukan yatim. Dulunya yatim, sudah naik ke fakir atau miskin. Kalau yatim ini banyak yatim nih bapak-bapak. Saya juga yatim piatu, kan yatim juga. Ya. Lanjut lagi hadirin. Nabi ini dididik oleh pamannya Abu Talib, berniaga. Umur 8 atau 9 tahun. Ya. Namun waktu mau berangkat ke negeri Syam dari Mekah. Negeri Syam ini Palestina, ya, sekitar Syria, jauh 1 bulanan. Di tengah-tengah jalan ada ahli kitab. Abu Talib, siapa ini? Anak saya. Jangan bohong. Siapa nama bapaknya? Bukan Abu Talib kan? Abdullah. Ya. Lalu siapa namanya? Muhammad. Kenapa kau bawa ke negeri Syam ini? Ini di kitab Taurat ini Nabi akhir zaman. Nama ayahnya Abdullah, ya, nama Muhammad. Tidak sadarkan kau? Coba lihat di punggungnya, dibuka baju ada cap kenabian Rasulullah. Ya juga ya. Tidak sadarkan kau jalan di terik matahari padang pasir, ponakanmu ini nggak kepanasan. Awan nun jauh itu melindungi. Jadi badannya nggak kena panas. Kata Abu Talib, iya juga ya. Bawa pulang.
Kalau ketahuan Yahudi, memang Yahudi ini menanti kedatangan Nabi akhir zaman, tapi mau mereka dari Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Kalau ketahuan dari bangsa Arab dibunuh, ulanglah Abu Talib. Yang tadinya harus mengutip. Lalu hadirin, setelah beliau besar, sekitar umur hampir 20-an, 25, beliau mendagangkan barang dagangannya wanita kaya raya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Khadijah ini sepertiga Mekah itu milik Khadijah. Sepertiga. Tidak pernah nyembah berhala. Sudah cantik walaupun dia janda. Suami pertama Khuwailid dan meninggal. Walaupun cantik, tapi dia tidak mau cantik kaya, siapa yang tidak mau, tapi dia tidak mau menerima lamaran dari saudagar kaya yang lain. Ternyata Allah siapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 25 mendagangkan barang dagangan Khadijah. Ditemani oleh Maisarah. Tapi Maisarah ini laki-laki ya. Ke negeri Syam. Keuntungannya berlipat-lipat. So, Nabi kita jujur. Nah, ini kurma baru. Ini harganya 100 real misalnya. Ini agak lama. Ini 75. Nah, ini sudah. Nah, ini 50 real. Bukan dicampur kayak tradisi dahulu tipu-tipu. Timbangan duduk sehingga banyak orang membeli. Keuntungan berlipat-lipat. Tertariklah dengan akhlaknya. Akhirnya Khadijah ingin dipersunting menjadi istrinya. Nah, hadirin, adakah seorang pemuda ketika mau menikah, mas kawinnya 30 ekor unta merah. 30 unta merah. Satu unta merah ini 100 juta. Kali 30 berapa? 3 miliar. Hasil keringat seorang bujang 25 tahun. Kalau sekarang nikah, dia kasih emas, tapi emak bapak. Itu baru untanya, belum kepingan dinarnya. Bahkan Halimatus Sa'diyah yang pernah nyusui itu berkahnya Allah panjangkan umurnya. Sampai Nabi berdakwah bersyarat muslimah dia. Diundang. Nah, pelajaran kita ambil, orang-orang yang pernah berjasa kita pesta, senang, undang guru kita, kawan ayah kita di kantor dahulu. Nah, lihat akhlak Rasul. Lalu mau pulang Halimah, Bu, ibu pulang kan? Waktu resepsi nikahnya Nabi, di lapangan itu ada 60 domba. Ibu giring bawa pulang. Hadiah untuk kamu. Allah, kalau 60 ini kali 5, berapa juta? 300 juta ya? 5 juta kali 60 ekor. Mak bawa. Nah, untuk itulah orang yang pernah berjasa, guru kita hidupnya susah dan kaya. Perhatikan. Setelah itu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kalau kami ke Pakistan tanya dengan guru kami, kan pintu rezeki itu tidak terhingga. Selalu mereka katakan, wahai Syekh, kami ini selain berdakwah untuk nambah pemasukan maisha apa? Kata mereka nyarankan dagang. Jarang menyarankan bertani. Kenapa? Nabi bertani hanya sekali seumur. Itu pun kena ditantang Yahudi. Gini ceritanya. Datang Yahudi, kalau kau betul-betul Nabi, ini ada 100 biji kurma, ini punya 100 biji kurma. Kita tanam mana yang tumbuh. Nah, licik Yahudi ini, biji-biji kurma itu sudah digodok, direbus, ya matilah kecambahnya. Direbus sudah mendidih, matilah embrio-embrio yang kecambahnya. Dijemur, punya dia yang bagus-bagus. Tapi payu kata Nabi, kok payu pula? Ya, mulai nanam bismillah. Allah tunjukkan mukjizatnya. 100 biji kurma yang sudah digodok tadi untuk Nabi
tumbuh 100%. Punya Yahudi tidak tumbuh 1 pun. Itulah sejarah kurma ajwa. Mujizat tadi. Untuk itulah kalau yang mulai kepada haji, jangan sampai nggak bawa oleh-oleh 2. Sebab itu nggak ada di muka bumi. Zam-zam di Mekah, ajwa di Madinah asalnya, walaupun di Mekah ada juga kurma ajwa. Dan bentuknya beda kan dengan yang lain dan masih dikembangkan. Maka siapa yang makan tiap hari 7 butir kurma dia akan dijauhkan dari sana. Itu hadis sesuatu. Ya, kan sekali Nabi bertanya. Kalau berniaga, umur dari 8, 9 terus. Ternyata hadirin, dari 10 pintu rezeki kata alim ulama, 8 dalam dagang. Ya, boleh bertani asal jangan dalam ganja. Ya, maka kalau dagang ini setiap hari pegang duit walaupun ada modal di dalamnya. Kalau bertani nunggu panen, belum panen utang dulu untuk pupuk. Itu. Maka saya salah satu hobinya berdagang, ya berniaga. Ya, karyawan saya ada 12 orang. Yang ada hadis Quran. Itu bukan berarti nggak suka bertani, ya, tapi betul dari guru dagang kemenangan. Dan rata guru-guru kami dagang. Dan dagang ini bisa ditinggal, ada karyawan kan? Apalagi ada CCTV bisa monitor. Kalau bertani ya bisa juga ditinggal juga, tapi ya itu tadi. Ya, Nabi seumur hidup banyak sekali bertani. Itu pun tradisi terakhir. Selebihnya beliau banyak berdagang. Maka hadirin rahmatullah. Dagang ini menyebabkan kita masuk surga. Sungguh. At-tajirus sudur, pedagang yang jujur nanti dibarikan ma'al anbiya, belakang para nabi dan rasul, siddiqin wa shalihin, di belakang orang-orang siddiq yang bernama Abu Bakar dan orang-orang saleh. Usulul rizqi halal ibadatun, mencari rezeki yang halal itu ibadah. Itu. Tapi dagang jangan sampai azan lalu ke masjid. Rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un nanti cerita dipuji Allah Ta'ala sahabat Nabi. Berniaga asik tapi pas azan tutup atau istrinya yang nunggu dia ke masjid. Udah dagang dapat duit dapat surga. Selesai. Dagang jujur. Ibu-ibu kalau dagang jujur, jangan gula. Dahulu saya tahunya, mak saya tahu seberapa gelas 1 kilo. Tapi sudah timbang 1 kilo sebelum diikat pakai karet dan dikurangi 2 sendok. Kan mainkan timbangan. Wah, apa? Wailul lil mutaffifin. Neraka wel. Kecelakaan bagi orang memainkan timbangan dan takaran. Seperti itu. Ya, nah kalau supaya dagang laris, jangan ke dukun, minta penglaris. Masih dimat di pintu. Baca saja surat An-Nahl. Insyaallah ambil duduk. Tapi kalau datang orang beli, kopi 1 kilo, gulanya pun 1 kilo. Inna anzalna lawang. Itu layani dulu. Sudah dia pulang, hadirin kita baca banyak baca surat Inna anzalna. Kan bertawasul dengan air Quran kan boleh dibacakan. Sahabat di air putih Fatihah kan ada yang kepala suku kan itu makanya sembuh itu. Lanjut lagi hadirin, Nabi SAW itu kerjaannya apa sih? Kerjaan Nabi ini dia siang habis waktunya berkelana dari lorong dan ke ganggang di lembah, di mana manusia dia mengajak untuk beriman. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Tapi ada yang lempari batu, ada yang musir. Malamnya Nabi ngaji. Coba cari di dalam sejarah, pernahkah Nabi berdoa tidak baik untuk umat? Tidak pernah. Walaupun berdarah, untung darah tidak menyentuh bumi. Sampai malaikat dari gunung Uhud, ya, waktu dia berdakwah ke Taif, kan dilempari batu. Maka kita lihat, dilempari 1 kampung dengan batu sampai keluar kampung.
sakitnya dilempar dengan batu lebih sakit daripada disayat dengan pedang. Lihat kena pedang, luka langsung. Tapi kalau batu, lempar pertama memang, lempar kedua bengkak, lempar ketiga keempat baru pecah keluar darah. Itu lebih menyakitkan lagi. Ya, isyarat Nabi sampai malaikat penjaga gunung Uhud datang. Hei Muhammad, izinkan. Kalau kau izinkan, ku angkat gunung ini, ku jatuhkan di kampung yang lempar kau. Tapi kata Nabi, Allah mahdihim fa innahum ya la ya'lam. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka. Mereka melempari saya karena mereka tidak tahu apa itu Islam, apa itu iman. Ya Allah, seandainya ayah ibu mereka belum menerima Islam, harapan saya mudah-mudahan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka bisa menerima Islam. Alam tak mulia. Malamnya bukan kecapean tidur, mendengkur-dengkur sampai ngeces, nangis. Ya Allah, kabilah ini masih menantang, kabilah ini melempari batu, ini caci maki, beri hidayah. Itulah yang dikerjakan Nabi. Bahkan ketika menangis waktu sujud, kata Aisyah seperti dandang yang menjudi. Begitu sampai tanahnya basah. Berarti kalau tanah ini basah, lantainya berarti sudah menembus tikar atau karpet nemen. Yang ditangisinya bukan badannya, diri kita, umat. Maka hadirin rahimakumullah, yang disampaikan Nabi ini, ya, yang sudah kita peringati hari kelahirannya 5. Dan 5 ini insya Allah isi kandungan Al-Quran 30 juz. Dan kalau kita ingin selamat dunia akhirat, amalkan 5 ini sebelum, sempurnakan 5 ini sebelum kematian kita. Pertama tentang iman, itu yang disampaikan Nabi. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Lalu lepas sholat kita apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jangan ke dukun-dukun, jangan pasang-pasang tangkal, jimat-jimat, nanti matinya susah. Maaf kalau yang angkatan lama nih, ada pernah belajar belum jimat-jimat uang rupiah. Walaupun jimatnya sebesar kotak wahid, nggak dipanggil Pak Prabroro menjadi bodyguard kan? Datang petenteng di pasar nggak ada duit, ya nggak bisa beli beras, jadi bahan kebencian orang. Iya, walaupun jimatnya besar 2 kotak, ini jimat di pinggangnya, jebol dengan gada muka kaki, bekal. Iya, jimat yang paling hebat itu takwa. Selamat kita dunia akhirat. Ibu-ibu tak usah pasang-pasang susuk. Kalau susuk belanja enak, masih bisa belanja terasi, kerupuk. Susuk biar cantik. Ibu dari pancaran wudhu, aura bahasa wudhu itu sudah buat bercahaya nanti pada masa. Ya. Oh Pak Ustadz, ini merah delima, ini kecubung. Itu cincin nggak apa-apa, hiasan namanya kan jari, sama dengan abloci, gelang, anting. Tapi saya pasang anting di hidung, Pak Ustadz, itu tak apa-apa. Ya, pasang, ada juga pasang di situ. Tapi yang laki-laki jangan, perempuan aja pasang anting. Kalau laki-laki pasang anting jadi imam jangan, suruh dia mundur. Kecuali kalau sudah dilepas antingnya nggak ada lubang lagi. Kalau ada antingnya dia jadi imam jangan. Nyerupai perempuan, punya bonggol kok pakai anting. Balik ya. Iman jangan, tak usah kedukun-dukun, walaupun cashnya kayak kiai. Maka kata Qutb Abdul Somad, kan untuk laku dia kan casingnya kayak kiai, sorban, rubah, tasbih. Kita tahu dari dukun atau tidak, bukan dapat. Lihat amalan keseharian. Kalau jauh dari syariat, ada dukun itu. Ya, dia kuat aja baca doanya, bukan dari al-ma'surah, doa-doa masnunah, tapi dia kuat dia bismillah. Jadi baca mantra putut punai putut khayoh, baca munyai ja bayoh. Ini kan mamang mantra itu ya. Orang tua di kampung kan kalau kita jatuh benjol kan,
mulai orang atu-atu megang putut tunai putut khayoh, baca munyai jak bayoh. Apa hubungannya pun pantatnya burung punai dan pantatnya kuali halom hitam? Lebih baik sembuh daripada bengkak. Ada juga mandinya setahun sekali. Saya pernah ketemu di Gunung Batu. Mandinya pas malam Asyura, dia hanya pakai parfum saja. Tapi anaknya 6 sampai 7. Berarti junub terus dia ini. Ayo gimana? Jauh. Sudah itu harus air 7 sumur, repot 7 sumur, sumur timba kan ke kampung. Apakah ada air yang melebihi daripada sumur Samsam? Sudah itu 7 bunga, ayam cemani. Ini kan dukun temennya. Datanglah. Kalau lewat katanya rawan kecelakaan kilometer 97. Oh, Mbah numpang lewat. Emang kita ini cucunya jin apa? Anak-anakmu kemah supaya enggak ini, Mbah, jangan segangguan ya Mbah. Emang kita cucunya jin belis ya? Mbah. Lewat saya lewat aja baca ayat kursi. Ya enggak ada. Kita berlindung pada Allah. Ayat kursi, al-falaq, an-nas, kalimat-kalimat yang lain. Berlindung pada Allah. Ya. Apalagi jualan nggak tahu saya. Pertama orang datang beli banyak, lalu uangnya laris manis, barang habis, uang kumpul apapun, uangnya ditepuk laris manis Tanjung Kimpul, mantra pula. Ya, kalau ibu pernah melakukan itu ya. Baca surat apa? Inna anzalna. Nah, kalau ibu-ibu terutama nunggu orang sakit di rumah atau rumah sakit, baca inna atoina pagar. Apalagi manual banyak genderuwo kuntilanak. Ya. Tapi kalau kita baca surat inna atoina, demi itu di luar melihat dari pintu. Dari jendela, saya nggak berani masuk. Nah, ini penting hal-hal seperti ini. Ya, lanjut lagi hadirin, Nabi menyampaikan iman. Yang kedua ibadah. Ya, perbaiki ibadah kepada Allah. Masa sudah 60, sholatnya masih Allah. Mana ada takbir gini? Takbir itu diajarkan Nabi itu 2, di sini atau di sini. Yang intinya telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Ya sah begini, tapi kan nggak dicontohkan Nabi, katanya pengen sapa Nabi, tapi takbirnya masih salah tabong. Mau begini nah, di sini silakan. Intinya telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Lebih baik belajar ini daripada kedukun. Ibadah kita perbaiki. Lalu masih banyak juga nih yang wudu. Mana ada, bukalah Quran. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan ke siku. Tangan ke siku. Kalau gini siku ke tangan. Kebalik. Walaupun sah, tapi ya tidak sesuai pesanan Allah. Pesanannya baju koko teluk belanga atau sanggara kerah Shanghai. Dibuat kayak gini, kan komplain. Kan pesanan saya bukan kerah kemeja. Allah pun bisa komplain. Jadi nggak ada lagi cerita wudhu di keran. Kan wa aidiakum ilal marafiq, ini ayat loh. Basuhlah tangan ke di ujung-ujung siku dan netes dosa-dosa itu gugur. Seperti itu. Nah, ini perbaiki ibadah. Termasuk maaf banyak Pak, kalau di situ nggak ada kajian, ya fikih terutama, ya
Banyak orang sholatnya tidak sah. Sholat kok nggaru-nggaru. Habislah 3 gerakan turun. Ada yang sholat anak dakwah kok jin 3 gerakan berturut-turut. Ada yang lebih parah rata-rata. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Nih, kan dari Nabi yang menyampaikan yang sedang kita peringati hari kelahiran. Nih, dia sujud, kakinya diangkat. Ya, padahal kata Nabi, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha'in. Aku diperintahkan ketika sujud menyentuhkan 7 anggota tubuh di bumi. Jadi 7 anggota tubuh ini harus sentuh. Untuk itulah ada 7 kapas yang ditempelkan. Jabahah kasifah, jidat yang terbuka. Hati-hati pakai ciput jangan sampai tertutup. Bapak-bapak pakai peci gini ya nggak apa-apa. Kayak dia ini. Baik. Kan kamu pakai peci gini kan, nggak apa-apa, model. Ada miring gini nggak apa-apa. Tapi waktu sholat diangkat. Jangan sampai ada menghalangi. Kan ada yang hobi pakai gini. Kayak anak saya yang bujang nomor 2 ya gini. Ya nggak apa-apa, setel namanya model kan. Tapi waktu sholat, nah dinaikkan. Tapi jangan pada ujung gini aja. Kalau udah kayak Paulus, ujung ubun-ubunnya saja. Ya, itu. 1 kan? Hidung itu sunnah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini diangkat. Nah, ibu-ibu juga, kalau anak bujang nomor Jumatan mau sholat, jangan pakai baju kaos yang pendek. Paham? Pernah lihat pas dia sujud, maaf, siringnya mending putih halom, hidung. Maaf, dia sujud, gemuk kan orangnya. Ini kan baju kaos. Kita yang sholat di belakang kelihatan sirik ala halom weh. Gak nafsu. Terbuka aurat. Kalau aurat laki-laki itu kan dari pusar ke lutut. Nah, dari pusar. Nah, berarti di sini. Nah, ini siring sudah celananya pendek, kaosnya pendek keangkat. Nah, kita halom nih. Tidak sah, harusnya dia masukkan baju kaosnya supaya ditekan oleh ikat pinggang kan ketutup namanya. Itu. Nah, itu lagi. Ada lagi nih. Duduk di antara 2 sujud ini rukun bukan? Rukun ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, ini kan sunnah. Sebab bacaan dalam sholat yang wajib itu hanya 5 saja. Nah, heran orang sholat katanya pengen sifat Rasul, tapi ajar Rasul nggak tahu sholat ya. Nggak ada gerakan bibir, nggak terdengar, ya nggak sah. Yang harus ada gerakan bibir dan bersuara hanya 5 tok. Yang lainnya kau diam, boten nopo-nopo. Hati-hati, maknya. Pertama, takbiratul ihram, takbir pertama. Ini takbir, ya harus Allah. Tapi jangan pula Allah mengganggu tetangga pula. Ya, ada gerakan bersuara. Takbir pertama, takbir selanjutnya sunnah. Yang kedua al-Fatihah. Yang ketiga membaca tasahud di tahiyat akhir. Tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatuh salawatut sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang keempat bersalawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Yang kelima salam pertama. Ya nggak salah. Mingkem harus assalamualaikum. Yang pertama saja, yang kedua sun. Nah, masih banyak nggak sun. Sholat ke dia mingkem. Lamun mungkin ya cicilan motor nunggak 3 bulan. Nah, selebihnya berarti Rabbighfirli warhamni wajburni sun. Nah, duduknya yang wajib.
Ada yang begini tanpa uzur, ada yang begini, ya, ada yang juga dia orang gemuk biasa gini, ya, lebih parah tapi jarang ada yang gini. Ini anak kecil duduk gini. Padahal apa kata Nabi? Lihat hadis Muslim. Duduki kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Nah, kecuali santengan. Tapi Nabi pernah sakit, dia nggak gini. Sujud, langsung dua-dua aja tegak. Malah lebih boleh gini. Daripada kecuali santengan. Ditegak dengan itu uzur sakit. Masih banyak juga kasihan. Ya. Di sini ada kajian. Ada kan kajian? Ibu, bapak ibu hadir, Bu. Kalau di satu masjid tidak ada pengajian, nanti per periode ketua masjid dan jajaran dituntut di mahkamah Allah. Kalau seandainya ada anak muda tidak tahu cara mandi junub, tidak tahu berkata ahdu hata, ketua, wakil ketua semua jajarkan diri. Kenapa fungsi masjid di zaman Nabi 4? Pertama untuk dakwah, yang ketiga untuk taklim, yang keempat zikir ibadah, keempat pelayanan masyarakat. Walaupun baru batas Idul Fitri, zakat dengan fitrah, Idul Adha dengan kurban. Seperti itu, ya. Jadi hadirin yang disampaikan Nabi, pertama iman, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, hubungan sesama manusia dan makhluk yang lain. Nah, rumah di sini kan berdekatan nih. Hati-hati rajin ibadah, nanti hati sama ibadah. Jangan sampai ada pohon ke tanah orang, atau ada pohon ke atap orang penuh dengan daun kering, nyumpal talang, akhirnya plafonnya basah. Nah, saya ngelihat juga ini tanah pres, dia bangun dinding pres, lalu atap dia ini ke sini, ke rumah orang, harusnya pepet sini pasang palang. Ini kan ngambil tanah orang. Ini kan batas tanah sini, pres kan. Nah, harus atap dari sini lah ke sini. Kalau ada gang, kena kusen jendela dia. Dari ya, perhatikan dengan tetangga. Ada tetangga sudah magar dia. Nah, kita maku nempelkan pot bunga yojo, harus izin. Bab muamalah, utang piutang, muamalah. Ya, jangan banyak utang nanti bangkrut, bayar dengan pahala. Muasaroh yang keempat. Muasaroh keempat. Ini hubungan manusia keluarga antara suami istri, anak orang tua ke anak adik beradik, terutama atau warisan. Ya, di situ jangan dengan hukum adat. Hukum adat cara jahiliyah, ada pihak terzalimi. Hukum Islam. Lanjut lagi yang kelima, akhlak dan adab. Apa yang disampaikan Nabi? Ya, selama hidup beliau 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun berdakwah. Umur dia ke Nabi 40 tambah 23, umur 63 tahun. Yang lima ini iman, ibadah, muamalah, masalah, akhlak dan adab. Kau sudah 5 kali haji, 7 kali umroh, kau bentak makmun kau. Sebab urutannya anisurli wali dari ayat jelas. Setelah urutan pertama taat kepada Allah dan Rasul, urutan kedua taat kepada kedua orang tua. Kalau segi dosa besar dalam kabair itu kan ada 70 dosa besar. Urutan pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Urutan kedua tarkus shalah amdan, meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang ketiga uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hitam jidat banyak sujud, kau bentak makmu atau bapakmu, Anda tidak ada nilai sama sekali. Seperti itu. Ini bab akhlak dan ada begitu. Ya, termasuk ibu-ibu kalau mau kenah jangan sujud di atas mau kenah, tidak sah. Waktu sujud mau kenah ke depan kan,
Karena mukena ini nempel di tubuh, dia harus parit. Kena. Tapi kalau ada kain di kena alergi debu nggak apa-apa, ada kain di depannya kan, sejadah kecil gitu nggak apa-apa. Maka hadirin Nabi berdakwah. Nah, Nabi pun wafatnya pun hari Senin pun. Nabi sakitnya lebih kurang 18 hari. Untuk itu kita yang tua-tua, toho-toho ini kalau sakit jangan mengeluh. Mengadu boleh. Ya, encoknya kumat. Ya Allah, aku sakit. Ya Allah. Nah, apa-apa. Tapi dia mengeluh. Daripada mau sakit terus ini apa nggak mati sekalian. Kau sakit baru beberapa minggu, bulan atau tahun. Dan Nabi Ayub 80 tahun Nabi loh. Ada manusia yang nggak pernah sakit? Ada. Satu sebenarnya. Fir'aun. Mau flu, mau bisulan. Nah, itulah salah satu sebab dia menyatakan dirinya ana rabbukumul a'la. Dia seumur nggak pernah sakit. Mau apapun betul sakit. Mau meriang, mau bisulan, mau flu nggak ada. Sementara Nabi Ayub 80 tahun sakit korengan, ada belatungnya. Ya begini Bu, Bapak. Kadang kan dosa kita gugur dengan istighfar, gugur dengan berwudu, gugur dosa dengan menatap wajah orang tua, mendengar kasih sayang orang tua kita, gugur dari berjalan dari rumah ke masjid, duduk di majelis salib pun menggugurkan dosa. Ternyata dosa-dosa ini berguguran, tapi ada dosa yang belum gugur kecuali dengan dikasih sakit. Begitu. Tapi tidak boleh minta sakit. Apa doa kita? Wa inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Nah, ketika kita ini kan banyak muka-muka pensiunan nih. Lah udah bertohong. Saya sudah tua, juga ada umur 55, ada cucu dua. Jadi kalau sakit ada zikir dari Nabi. Ya zikir subhanallah, alhamdulillah, wallahu ta'ala. Tapi ada spesial zikir ketika sakit dari Nabi. Zikir Nabi Yunus diperhatikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sehari semalam minimal 40 kali. Berarti kalau 5 waktu berarti 8 kali kan? 8 kali setelah sholat zuhur. Walaupun sholat zuhur dan di rumah duduk sakit kan? Ya berbaring kita asar atau sekaligus 40 kali. Itu khusus sakit wirid ketika sakit dari Nabi. Ya, wiridnya Nabi Yunus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan wirid ini cepat sembuh. Bisa saja sebulan, seminggu sudah enak makan. Seandainya dengan sakit tadi tidak semua meninggal, Allah ampuni dosanya dan Allah beri husnul khotimah. Luar biasa ya. Itu zikir apa saja boleh, tapi khusus untuk sakit itu. Tapi ingat, ketika ada orang sakit, ya koma kritis atau yang tidak makan minum, ya tiba-tiba dia sadar, minta makan habis 3 sendok, minta tahu 1 potong serah gembira. Hati-hati, ini biasanya tipuan. Dalam kitab itu sekitar seminggu lagi dia akan wafat. Itu ciri-cirinya. Tapi khusus untuk orang sakit. Nah, ketika ada sakit, kita nggak lengah lagi. Mengingatkan dia dulu selawat. Kalau dia tidur, setelkan murattal di telinganya secara pelan untuk dapat husnul khotimah. Mungkin pernah ngalami, bahkan sudah mau pulang rumah sakit gembira, makannya 4-5 sendok, tadi nggak makan, hanya infus saja. Itu tipuan. Kayak bapak angkat saya, kayak ditelepon, kita bakso habis 1,5, tahu habis 1, tadinya koma. Apa ini tipuan 7 hari lagi, tapi nggak kasih tahu anak-anak. Cuman jangan lemah, tiba-tiba drop lagi. Kita tidak lelah. Kenapa? Karena kita mengajarkan ajaran Rasul, tetap mentalkinkan di telinganya la ilaha illallah. Kalau sudah mengucap ya sudah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu tahlilan.
Iya. Dan ingat ketika mentalkinkan harus orang yang dia cintai. Jangan sekali-kali bisa anak yang sampai tua di setruk, mikirkan kelakuan anak narkoba segala macam masuk penjara. Dan itu dia kenal suara itu dia nggak mau ngebimbing. Kalau perempuan boleh nggak mentalkinkan suami? Yang kritis boleh, tapi dengan syarat bukan halangan. Kalau ibu halangan agak menjauh, biarkan mereka yang halangan. Walaupun perempuan boleh, kalau halangan sudah mengucap sudah. Jangan ada perintah, nyebut nih kuka, nyebut ucap. Nggak ada perintah. Nah, seperti itu. Maka hadirin Rasul pun 18 hari, lalu wafat hari Senin 12 minggu lalu, dimakamkan hari Rabu. Emang nggak busuk ini? Ya ini jasad Nabi lewat di pagi sampai sore orang tahu Nabi wahyu. Kata Aisyah, kalau Nabi buat adik, buang kecil buang besar, nggak kelihatan zat, langsung ditelan bumi, nggak ada pesang-pesing, hanya ada bekas basuhan airnya saja. Begitu. Coba kalau anak bujang dari ngising kurang siram, woi bobol mau siram, tahi gede itu kurang masuk, enggak disiram, kan bebannya. Itu Nabi tidak ada air. Ya, lalat seumur hidup tidak pernah hinggap di tubuh beliau. Ya, karena begitu Allah sempurnakan Nabi kita Muhammad setelah. Nah, tapi terakhir wujud cinta kita peringati, kita salawat, amalkan sunnah, tapi ada satu, kunjungi beliau, ziarah dengan haji dan umrah. Jangan rukun haji kan rukun Islam kelima ya, tapi diundurkan ke 9. Syahadat, sholat, puasa, zakat, bangun rumah, beli mobil, pesta besar, daftar haji. Enggak, anak kita belum tentu bisa nolong. Buktinya kita ke masjid, anak menganai bujang lanang lagi apa? Di dunia aja badan mereka nggak bisa tetap, tapi kita bagaimana nolong kita? Banyak begitu. Mulang kita pulang dari masjid, oke, woi bang, udah setengah 6, sholat subuh lagi ya. Itu tadi, jangan terlalu diperbudak oleh anak. Pikirkan rumahnya, nanti dia punya rezeki masing-masing. Bukti apa? Ayah kita di kampung mungkin tidak ada sepeda ontel, kita punya motor, punya mobil, punya rezeki masing-masing. Itulah puncak cinta itu ziarahi beliau. Salawat dekat langsung kan, kalau kiblat di sini kan kita di makam Nabi sambil lewat assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya, maka sangat rugi kalau kaya raya belum daftar haji. Daftar haji sambil daftar hajinya itu daftar tunggu lama, berangkat saya bacakan hadis dalam kitab tadi. Man zarani ba'da mamati faka'annama sarani fi hayati. Siapa yang menziarahi aku setelah aku wafat, kata Nabi, faka'annama zarani fi hayati, seperti dia menziarahi aku di kala aku hidup. Ending di ujung. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang di dunia pernah menziarahi aku, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Kita ingin syafaat selalu, kalau sambutan pasti sudah salam yang terhormat, yang terhormat, segala puji bagi Allah, salam kita haturkan kejunjungan Allah Rasul SAW yang kita harapkan syafaat. Tapi bangun rumah ratusan miliaran tapi enggak haji, enggak umroh, enggak sempurna cinta. Sama dan kita punya anak tinggal di Kalimantan, setiap hari telepon ayah, I love you, you love me, I love you. Tapi enggak pernah pulang ke Lampung, udah 30 tahun dia kaya. Ayo, enggak sempurna kan cinta anak seperti ya. Jangan sampai mikirkan ke anak tertua, anak kedua, anak bungsu berumah, haji enggak, umroh enggak.
Tiga pilihan, mau mati Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, ibu-ibu kalung dan banyak jual barakat haji. Nanti ibu meninggal, kata suami melepas kalung hilang, sebelahnya lagi, lumayan itu pas kawin maning, nikah lagi. Nah itulah hadirin sekelumit ya. Jadi terutama kita yang low-low ini, bukan berarti yang low-low tuan meninggal dunia dulu belum tentu, nggak ada gambar. Gabung dengan masjid, gabung di majelis salim. Dengan siapa saja ngaji silahkan, kapan dan di mana. Tapi syaratnya satu, yang ngajar paham ahlus sunnah wal, itu saja. Nabi yang ngasih tahu, umatku terpecah 73 firqah, kulluhum finnar, semua di neraka, illa wa kecuali satu. Man huwa ya Rasul, kata sahabat, siapa satu itu? Ahlus sunnah wal. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah itu kita ngaji ahlus sunnah ini nggak pakai kartu anggota, nggak pakai baiat, mau baiat ke guru masing-masing, ya. Dan kita mau pakai speaker luar, pakai dalam, nggak takut, karena kita tidak merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Sebab siapa ahli surga, siapa ahli neraka, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau firqah yang lain, salaman nggak mau, jadi kafir. Kalau bukan kelompok dia, kita tidak. Melihat garong pun yang masuk ke masjid ini, kita tidak boleh benci dengan dia, kita benci perbuatannya. Sebab siapa yang ahli surga, siapa ahli neraka, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala saja. Cukup ya? Sudah malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, di Masjid Al-Iman, walaupun dengan sederhana, kami memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Harapan kami ya Allah, beri taufik hidayah untuk senantiasa bersolawat, mengamalkan sunnahnya, dan beri taufik ya Allah kami dan anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat bisa berziarah ke Baitullah, bisa berziarah ke makam Rasul di Madinah. Semua kami ini miskin yang maha kaya yang Engkau ya Allah. Terserah kepada Engkau untuk memberangkatkan kami ke tanah suci ya Allah, sebab Engkau maha kaya. Ya Allah, ya kami, izinkan kami ya Allah untuk menatap wajah Rasul di pada masa nanti. Nasabatul umroh anak kunci surga kita memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyaallah tabarakallah. Sungguh tausiah yang sangat luar biasa yang telah disampaikan dan setelah kita dengarkan bersama. Diucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Karom Maulana Ismail LCMA atas ilmu, nasihat serta siraman rohani yang telah disampaikan. Semoga setiap kata dan setiap huruf yang disampaikan oleh beliau menjadi amal jariah untuk beliau. Amin Allahumma amin. Dan semoga ilmu yang telah kita dengarkan dapat bersaksi hati ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah, acara demi acara telah kita lalui. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena acara demi acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijrah di Masjid Al-Iman hari ini telah kita selesaikan dengan baik dan dengan lancar. Kami pengurus Masjid Al-Iman mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama acara berlangsung ada kata-kata ataupun pelayanan kami yang kurang, dan saya pribadi selaku MC mohon maaf atas pembawaan saya selaku MC, baik itu salah ucapan gelar ataupun nama dan sebagainya. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah di akhir penghujung acara yang penutup, mari bersama-sama sebelum kita tutup, kita menutup acara ini dengan mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.